Nusantara yang akan menyampaikan materi hari ini. Pertama-tama dimulai dari filosofi ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk istimewa dengan akal dan ilmu yang memungkinkan berpikir serta memahami dunia. Ilmu bersifat rasional, empiris, sistematis, dan objektif, sedangkan pengetahuan muncul dari pengalaman indera. Perkembangan ilmu dipengaruhi filsafat ilmu yang mengkaji hakikat, batasan, serta struktur ilmu. Filsafat ilmu terbagi menjadi kajian ilmu umum dan khusus dalam berbagai disiplin. Yang selanjutnya, filsafat sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji ilmu secara filosofi melalui 3 aspek utama: ontologi objek, studi ilmu, epistemologi metode ilmiah, dan aksiologi tujuan ilmu. Epistemologi memiliki 2 elemen penting. Yang pertama, struktur nalar yang merupakan unsur pokok dari aliran pemikiran yang membedakannya dengan aliran pemikiran yang lain. Yang kedua, proses pembentukan nalar, yaitu aspek histori dari epistemologi itu. Aksiologi ilmu membahas nilai guna ilmu, baik positif untuk mendeskripsikan gejala apa adanya maupun normatif untuk mengarahkan perubahan ilmu bertujuan mempermudah kehidupan dan kesejahteraan dengan mempertimbangkan etika, moral, dan nilai. Yang selanjutnya, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Yang pertama, kerangka teori. Teori menyederhanakan realitas, mendasari metodologi ilmiah, dan memastikan objektivitas ilmu. Metodologi mencakup pendekatan, teori, metode, dan konsep teknis dalam penelitian. Yang kedua, paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah adalah kerangka berpikir dinamis dari teori yang memandu penelitian mengalami pergeseran dan menjadi landasan sosiologis serta historis dalam perkembangan ilmu. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi dasar adalah prinsip mendasar yang mempengaruhi penelitian, mendukung integrasi ilmu dan agama, serta dilindungi protektif belt, sehingga tidak dapat diuji atau disangkal ilmiah. Filsafat ilmu menawarkan berbagai pola pikir, menjadi landasan filosofis ilmu, serta menentukan corak keilmuan dan konsekuensi sosiologisnya. Melampaui peran ilmu logika dalam perkembangan epistemologi modern. Yang selanjutnya, perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Ilmu ekonomi Islam berbaris wahyu, akal, dan pengalaman, menyatukan rasionalitas dan wahyu, terbagi menjadi revealed knowledge, bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta accurate knowledge, diperoleh manusia tetapi tetap berlandasan wahyu. Sumber pengetahuan Islam meliputi wahyu, Al-Quran, dan hadis sebagai pedoman utama. Akal membedakan baik buruk dengan landasan wahyu. Panca indera atau pengalaman, observasi empiris, dan spiritualitas, ilham Allah yang menentukan keberkahan ilmu. Filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam dan agama. Ekonomi Islam
berbeda dari kapitalisme, mengintegritaskan wahyu dan akal dalam pembangunan serta memiliki landasan filosofis, paradigma syariah, dan struktur keilmuan yang kuat. Yang kedua, prinsip dasar ekonomi Islam berakar pada tauhid, rububiyah, khilafah, taksiyah, dan pertanggungjawaban mengarahkan kehidupan ekonomi sesuai nilai-nilai ilahi. Yang ketiga, metodologi ekonomi Islam diperlukan untuk menghadapi tantangan peradaban Barat dan mengislamkan ilmu ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, Islamisasi ilmu ekonomi melibatkan pemisahan elemen Barat dan integrasi konsep Islam menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam ekonomi. Yang selanjutnya, aspek ontologi ekonomi Islam. Ontologi sebagai dasar ilmu pengetahuan menekankan relativitas keputusan dan keesaan Tuhan, tauhid sebagai moral utama yang menjadi fondasi dalam memahami hakikat ekonomi Islam dan peranannya dalam realitas ekonomi. Kajian ontologi dalam ekonomi Islam mencakup analisis mikro dan makro serta tantangan memadukan pemikiran sekuler dengan fikih muamalat bertujuan mencapai keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Aspek epistemologi ekonomi Islam. Epistemologi dalam ekonomi Islam membahas asal struktur dan validitas pengetahuan berfungsi untuk mengisi bangunan ekonomi Islam dengan justifikasi ilmiah serta mengaitkan konsep-konsep ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran. Metodologi Islam berfokus pada proses pembentukan konsep-konsep melalui pendekatan ilmiah berbeda dengan ekonomi konvensional dan bertujuan menghasilkan skema konseptual yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Next, yang selanjutnya ada aspek aksiologi ekonomi Islam. Aksiologi dalam ekonomi Islam berfokus pada nilai-nilai fundamental seperti al-haq, al-sabr, dan marhamah yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari, serta menekankan pentingnya etika dan tujuan normatif dalam kegiatan ekonomi. Terdapat perbedaan antara aksiologi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, di mana transaksi yang sah dalam ekonomi konvensional belum tentu sah menurut fikih muamalah, sehingga ekonomi Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam dalam setiap aktivitasnya. Definisi dan konsep metodologi. Yang pertama, dasar dan validitas ekonomi Islam. Ekonomi Islam berbasis ideologi, aksimo, dan prinsip yang diuji melalui konsentrasi internal serta kompatibilitas dengan sistem lain. Ia dikembangkan berdasarkan perdagangan Islam tentang kehidupan. Metodologi dalam ekonomi Islam terdapat dua pendekatan utama, deduktif berbasis Al-Quran dan Sunnah, serta retrospektif analisis permasalahan ekonomi dengan dalil Islam. Yang ketiga, mazhab dan perkembangan ekonomi Islam. Tiga mazhab utama dalam ekonomi Islam yaitu yang satu Bakir Asad, yang kedua mainstream, dan yang ketiga alter kritis. Untuk slide selanjutnya, ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam berkembang sejak zaman kenabian didasari pada fikih dan pemikiran cendekiawan muslim seperti Abu Yusuf Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Metodologi menekankan keseimbangan sumber daya, keadilan sosial, dan regulasi syariah dalam kepemilikan dan distribusi ekonomi. Perkembangan berevolusi seiring kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan beradaptasi dengan tantangan ekonomi modern. Tantangan integrasi ekonomi Islam dalam sistem sekuler masih diperdebatkan dalam penerapan prinsip syariah. Worldview ekonomi Islam, pandangan hidup menentukan konsep pengetahuan tujuan dan pendekatan dalam ekonomi Islam. Sumber rujukan pengetahuan diperoleh dari
panca indera, nalar, serta Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama. Metode ekonomi Islam menggunakan pendekatan deduktif, indikatif, verifikasi, valifikasi, islamisasi, dan legal fikih secara sistematis. Prosedur ekonomi Islam mencakup validitas konsep, tahap teknis, serta mendekatkan empiris dan normatif dalam teori ekonomi Islam. Studi kasus seperti yang ada di gambar slide tersebut. Kesimpulan, metodologi ekonomi Islam sangat penting dalam membangun disiplin ilmu ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Para ahli seperti Conduri dan Umer Capra menekankan peran metodologi dalam mengimbangkan teori pengetahuan. Metodologi ini merupakan bagian dari epistemologi yang mencakup teori, sumber, penerapan, dan keterbatasan ilmu pengetahuan, terdiri dari onologi, epistemologi, dan astimologi. Ketiga komponen ini saling terkait dan menjadi landasan dalam memahami hakikat ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.